Assalamualaikum teman-teman semuanya. Nah, kembali lagi di Nafis Pets Channel. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan lanjutin project vivarium yang kemarin kita udah rakit. Jadi sekarang kita akan membuat false bottom untuk vivariumnya teman-teman. Mungkin ada dari kalian yang belum tahu apa sih false bottom itu dan apa sih kegunaannya. Nah, jadi bisa dibilang false bottom itu adalah tempat menampung air atau di mana air itu nanti akan tertampung di dasar ataupun di bagian paling bawah dari vivarium itu sendiri untuk menghindari agar substrat itu enggak terendam oleh air yang berlebihan ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya nanti substratnya itu terendam sama air yang berlebihan, nanti akar dari tanaman yang kita tanam di vivarium itu akan membusuk dan menyebabkan tanaman itu mati teman-teman. Nah, kemudian di dalam vivarium itu kan ada hewan juga, misalnya kita masukin kata beracun. Nah, kata beracun ini nanti kan akan mengeluarkan kotoran teman-teman. Kemudian kotorannya itu kan mengandung amonia nih. Kalau misalnya kita nggak buat false bottom, maka amonia itu nggak akan bisa turun ke bawah teman-teman. Sehingga kalau misalnya nanti vivarium itu kelebihan amonia, hewan kita itu juga bisa mati teman-teman. Nah, makanya false bottom itu sangat-sangat penting dalam pembuatan vivarium. Kalau misalnya kita mau membangun vivarium, kita harus membangun dulu yang namanya false bottom agar vivarium kita itu bertahan dengan jangka yang lama teman-teman. Oke. Jadi setelah ini aku akan nunjukin ke kalian bagaimana cara membuat false bottom. Tapi sebelum kalian lanjut nonton video ini, bagi kalian yang belum pernah cerita ini, klik tombol subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk klik like, komen, share juga kepada teman-teman kalian lain, oke? Nah, langsung kita lihat videonya. Check it out. Oke teman-teman semuanya, jadi ini dia vivarium yang kemarin kita buat. Nah, karena seperti yang aku bilang tadi, kita mau buat false bottomnya teman-teman. Karena pintunya itu mengganggu kalau misalnya nggak dibuka, jadi ini pintunya aku ambil teman-teman. Ini dia pintunya, aku ambil dari vivariumnya supaya kita lebih gampang untuk memasukkan nanti biofoamnya ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke tutorial pembuatan false bottom vivarium bioaktif. Oke teman-teman, jadi sebelum kita masuk ke tutorialnya, aku akan nunjukin ke kalian bahan-bahan apa aja yang aku pakai dalam membuat false bottom kali ini ya teman-teman. Nah, jadi bahan utamanya adalah biofoam teman-teman. Ini adalah biofoam yang biasa dipakai untuk filter akuarium ikan. Nah, jadi ini kalian bisa dapatkan di toko-toko ikan hias ya teman-teman. Dia itu tebalnya bervariasi. Ini kebetulan aku yang 3 cm nya. Kemudian ada juga yang 5 cm, 10 cm, itu terserah kalian. Jadi karena ini aku beli yang 3 cm, aku ada beli beberapa lembar ya teman-teman, supaya nanti false bottomnya kita buat lebih tebal. Nah, oke. Kemudian bahan yang kedua adalah kawat nyamuk teman-teman. Nah, ini aku ada beli kemarin sekitar 1 meter gitu. Jadi nanti ini gunanya untuk supaya substratnya itu enggak jatuh ke biofoamnya teman-teman. Jadi dia ini bisa dibilang sebagai penahan substratnya atau ya penahan substrat ya teman-teman, supaya substratnya itu enggak jatuh ke biofoamnya. Kemudian yang ketiga ada pipa, terserah kalian merek apa. Ini aku pakai ukuran yang berapa senti ya, aku kurang tahu juga. Pokoknya aku pakai yang ukuran segini teman-teman. Jadi kenapa aku pakai pipa? Karena pipa ini nanti akan kita gunakan untuk mengeluarkan air yang tertampung di bawah ini ya teman-teman. Nah, jadi nanti kalau misalnya airnya itu udah hampir mendekati substratnya, jadi nanti airnya itu akan kita keluarkan melalui pipa ini. Caranya itu nanti pipanya kita taruh kayak gini, terus nanti caranya itu kita masukin selang dan kita sedot pakai selangnya supaya airnya bisa keluar ya teman-teman. Nah, sebenarnya ada dua cara untuk mengeluarkan air itu teman-teman. Yang pertama menggunakan pipa ini tadi, dan yang kedua adalah menggunakan keran ya teman-teman. Nah, jadi ini dia kerannya. Kalau misalnya kita mau pakai metode keran ini, caranya itu teman-teman
salah satu dari bagian kaca ini, di bawahnya itu kita bolongin pakai bor kaca, baru kerannya itu kita masukin. Kalau misalnya airnya udah terlampau banyak, baru nanti kerannya tinggal kita buka dan airnya akan keluar dari saluran yang ini teman-teman. Nah, karena kemarin aku nggak dapat bor kaca atau toko-toko kaca yang punya bor kaca, jadi aku memutuskan aku pakai metode yang pipa ini. Nanti kalau misalnya udah ada bor kacanya, aku akan pasang kerannya teman-teman. Oke. Kemudian yang nggak kalah penting adalah karena kita menggunakan pipa ini, supaya pipanya nggak pi kemana-mana, nanti pipanya harus kita lem ke bawah ini teman-teman. Jadi aku pakai lem silikon. Nah, nanti kita tempel pipanya di bawah ini seperti ini teman-teman, baru kita pasang biofoamnya. Oke, sekarang kita langsung ke tutorialnya. Oke teman-teman, yang pertama kita akan masukin dulu biofoamnya. Kebetulan ini biofoamnya agak kelebihan teman-teman tuh. Nah, jadi dia nggak bisa masuk. Ini teman-teman, dia itu nggak bisa masuk ke dalam. Jadi ini biofoamnya akan kita potong dulu, baru nanti kita paskan ke dalam ini. Oke. Oke, sekarang kita potong biofoamnya. Tadi aku udah ukur. Jadi supaya rapi, kita pakai garis ya teman-teman. Nah, oke, sekarang kita pasang ke vivariumnya. Nah, oke teman-teman, karena tadi biofoamnya udah aku bolongin duluan. Nah, jadi supaya nanti pipanya itu pas di sini teman-teman, ini biofoamnya udah aku potong. Nah, tuh udah pas, sudah bisa masuk ke dalam ini. Sekarang kita akan pasin dulu letak dari pipa ini teman-teman. Oke. Jadi supaya pemasangan pipanya ini pas dengan lubang biofoamnya, caranya adalah ini pipanya langsung kita pasang teman-teman ke sini. Oke. Nah, nanti jadinya kayak ini teman-teman. Baru setelah itu langsung kita kasih si pipanya ini lem dengan lem silikon tadi ya. Nah, ini aku kasih lem dulu. Baru setelah itu langsung kita letak pipanya ke dalam ini teman-teman. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, ini pipanya udah aku kasih lem tuh, pakai lem silikon. Sekarang langsung kita masukin ini ke dalam pipanya ya. Oke, ini langsung kita taruh. Nah, oke teman-teman. Nah, ini kita tunggu sampai lemnya betul-betul kering. Nah, karena bagian ininya belum ketutup, jadi tadi aku udah potong juga biofoamnya. Ini langsung kita taruh aja supaya ketutup semua. Nah, kayak gitu. Oke. Jadi sekedar informasi teman-teman. Untuk false bottom itu sendiri macamnya ada banyak ya. Salah satu yang aku buat ini menggunakan biofoam. Ada juga orang yang menggunakan ecrate teman-teman. Jadi
cara pembuatannya itu nanti di bawahnya ini dibuat seperti kaki-kaki gitu teman-teman dari pipa. Terus nanti di atasnya itu ditaruh egret ya teman-teman. Nanti aku akan lampirin gambarnya juga. Itu jenis yang kedua. Kemudian ada juga orang yang buat false bottom itu pakai batu. Nah, jadi ada batu khusus yang bisa dibuat untuk false bottom ya teman-teman. Tapi kalau misalnya mau lebih hemat, batu-batu yang di halaman rumah pun nggak apa-apa sih. Baru nanti di atas batu itu kita taruh kawat nyamuk atau jaring nyamuk teman-teman, supaya substratnya itu nggak masuk ke sela-sela batunya itu. Oke, rencananya nanti aku akan buat kayak air mancurnya gitu di vivarium ini. Makanya nanti kalian pantengin terus channel kita ini, karena nanti setelah ini aku akan buat substrat untuk vivarium, terus nanti planting juga untuk vivariumnya. Terus seperti yang aku bilang tadi, nanti sekalian aku mau buat kayak air terjun kecil-kecilan gitu teman-teman. Kemarin pas aku buat vivarium ini kan aku pakai laban gitu teman-teman pinggirannya. Hasilnya itu kayak gini teman-teman. Ini kita lihat karena lemnya udah kering, kita akan lihat hasil dari lemnya itu. Nah, jadi itu kalian lihat teman-teman. Ini nampak garisnya rapi banget lemnya tuh. Itu kelebihannya kalau kita pakai lakban sebelum kita ngelem kaca ini ya teman-teman. Nah, ini juga kalian lihat tuh. Nah, ini garisnya rapi tuh. Beda dengan kaca kalau misalnya kita nggak pakai lakban ya teman-teman. Nah, tuh lihat garisnya. Nah, ini rapi banget tuh teman-teman. Itu juga. Ini aku akan tunjukin kalau misalnya kita ngelem kaca itu nggak pakai lakban teman-teman. Oke, ini dia contohnya kalau misalnya kita ngelem kaca nggak pakai lakban ya teman-teman tuh. Jadi kayak belepotan gitu. Di sini lurus. Nah, di sini agak masuk ke dalam. Terus di sini lurus lagi dia. Jadi dia itu nggak kelihatan rapi ya. Kenapa aku buat ini serapi mungkin? Karena aku pengen vivarium buatan aku ini nggak kalah dengan buatan pabrik ya teman-teman. Wes. Jadi saran aku kalau misalnya kalian mau ngelem kayak mau buat akuarium ataupun vivarium kayak gini, sebelum kalian lem itu alangkah baiknya kalian buat dulu lakban di dekat pinggir-pinggirnya itu teman-teman. Oke. Nah, ini sepertinya pipanya udah kering. Sekarang kita tinggal potong kawat nyamuknya. Oke, kawat nyamuknya udah kita potong. Tuh udah aku bolongin juga. Malah besar pula lagi bolongannya, tapi nggak apa. Jadi ini tinggal kita masukin. Nah, oke, kita rapikan. Ini sengaja aku buat lebih supaya nanti substratnya itu nggak jatuh dari pinggir-pinggir biofoamnya ini teman-teman. Nah, oke. Oke, jadi deh. Jadi penampakannya itu seperti ini teman-teman. Nah, di atasnya itu kita taruh kawat nyamuk supaya nanti substratnya itu nggak jatuh ke sela-sela biofoamnya, supaya biofoamnya ini bisa tahan lama ya teman-teman. Kemudian di bawah kawat nyamuk ini ada biofoam, dan untuk mengeluarkan airnya kita taruh pipa di bagian kanan depan ini teman-teman. Jadi nanti kita akan buat part kedua, part ketiga, dan part selanjutnya. Dimana nanti part kedua ini kita akan buat substrat untuk vivarium ini teman-teman. Nanti setelah kita buat substratnya langsung kita masukin ke dalam vivanya. Kemudian mungkin nanti part ketiganya kita akan buat planting vivanya dan lain-lain. Oke. Jadi mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat.
Jangan lupa teman-teman untuk pantengin terus channel kita ini, dan jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini dengan klik like, komen, share juga kepada teman-teman kalian lain, dan juga subscribe tentunya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Dadah.